Saudara tahu, ketakutan terbesar di hidup saya adalah ketika saya harus mengaku Yesus depan keluarga saya. Nggak main-main, papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya keris, dia punya samurai, dia punya pistol di lemari. Jadi setiap hari saya ketakutan, aduh Tuhan kalau ketahuan habis saya ini bisa dibunuh. Saya berdoa puasa selama 3 bulan. Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan. Saya cuma minta beri saya kekuatan untuk ngomong. Karena Alkitab berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, dia dibenarkan dan diselamatkan. Aku mau hidup bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Berapa banyak yang percaya? Berapa banyak yang sudah siap mati? Langsung turun semua. Ya, saudara, kita siap atau tidak siap, kita mau atau tidak mau, yang namanya mati itu pasti datang. Daripada tidak siap, lebih baik siap. Bagaimana menyiapkan diri untuk memasuki kematian itu bukan soal beli peti warna putih, bukan beli sepatu putih, tapi menyiapkan hidup yang putih dan kudus di hadapan Tuhan. Kalau yang ada kepahitan buang, kalau yang ada amarah buang, kekecewaan buang, yang masih ada dosa buang semuanya. Dan bahkan kita percaya hari-hari ini mungkin di antara saudara atau setiap kita sedang mengalami ujian dan pencobaan. Tapi percayalah saudara bahwa di balik semua ujian itu Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Mari kita buka bersama, kita belajar firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama. Kita baca sama-sama mulai ayat yang kedua, saudara. Kalau dari ayat yang pertama di sana dikatakan, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ayat yang kedua berkata, judul perikopnya di sana di dalam Alkitab, iman dan hikmat. Jadi dalam hidup ini kita bukan hanya butuh iman, tapi kita butuh hikmat. Ya, iman tanpa hikmat itu percuma. Kita butuh iman dan juga butuh hikmat. Ayat yang kedua berkata begini saudara, kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Firman ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Siapa di sini yang lagi ada masalah? Enggak ada masalah, saudara? Luar biasa loh Pak, jemaatnya tidak ada masalah loh. Baru kali ini loh saya menemukan. Sekali lagi yang lagi ada masalah, angkat tangan. Yang tidak ada masalah saya doakan supaya ada masalah. Ya, ayat ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang namanya manusia itu mengalami pencobaan, senang apa enggak saudara? Enggak. Ya, kita semua tidak ada yang senang dengan pencobaan. Tetapi kalau kita masih hidup di dunia, pasti akan mengalami pencobaan. Ada orang datang kepada saya, Bu, hidup saya ini banyak masalah loh Bu. Saya bilang itu berarti ibu masih hidup. Kalau hidupmu diselimuti dengan masalah, berarti saudara masih ada di dunia. Ya, kalau diselimuti oleh kelapa itu klepon. Kalau diselimuti wijen, onde-onde. Namanya juga kita masih hidup di dunia, jadi pasti ada masalah. Kita cari atau tidak cari, masalah akan datang. Jadi sebaiknya tidak usah cari-cari masalah, karena saudara cari atau tidak dia akan datang. Tetapi ayat ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, saudara,
Yang menjadi masalah di sini adalah bukan firman-Nya yang salah. Mungkin sebagian orang berkata, itu ayat kok kayak begitu banget ya. Apa yang salah dengan ayat ini? Saya yakin dan percaya kita semua pasti secara manusia bertentangan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang namanya bahagia itu enggak gitu, Bu. Namanya bahagia itu keluarga baik, kesehatan baik, keuangan baik, semua baik. Tidak ada pencobaan, itu baru bahagia. Lalu siapa yang salah? Saya percaya Alkitab tidak pernah salah. Siapa yang salah kalau begitu? Kitalah. Kenapa? Karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya Tuhan itu berbeda. Amin. Makanya saya selalu berkata begini, saudara, jangan pernah berharap menikah untuk berbahagia. Maka Anda pasti akan kecewa. Semua orang berharap ketika menikah bahagia. Makanya kalau bikin foto prewed itu ya, di gunung-gunung batu, satu di atas, satu di bawah, pegangan tangan. Saya melihat kalau sudah menikah, masih ada nggak yang begitu? Makanya saya kalau lihat orang di Instagram pamer foto prewed, saya bilang prewed. Ya, belum aja, itu baru, nggak usah terlalu alay lebay. Ya, makanya saya kalau foto mesra sama suami, saya selalu tulis #afterwed. Amin. Setelah 20 tahun menikah masih begitu enggak? Kenapa banyak orang kecewa ketika memasuki pernikahan? Karena konsep bahagiamu dengan konsep bahagianya Tuhan itu berbeda. Apalagi kalau saudara kebanyakan nonton drama Korea. Saudara berharap suami saudara tuh kayak cowok-cowok yang di drama Korea itu loh. Yo beda, di sana hidungnya mancung, sini pesek. Sana kulitnya putih, sini hitam. Ya, jangan berharap kebahagiaan yang palsu. Karena itu jangan pernah berharap menikah itu untuk berbahagia. Karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya Tuhan itu berbeda. Alkitab berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau saat ini rumah tangga saudara banyak pencobaan, berarti saudara berbahagia. Ya, kenapa saudara? Karena tidak ada cara lain Tuhan bekerja untuk menunjukkan kemurnian iman kita selain melalui masalah dan pencobaan. Tidak ada lain, ya. Dimulai dari keluarga dan rumah tangga kita, suami istri yang disatukan oleh Tuhan. Tidak mudah saudara, menjadikan dua menjadi satu itu enggak gampang. Yesus berkata pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Karena kamu bukan lagi 2 tetapi 1. Saya dengan suami, saya Debbie tambah Daniel jadi 1. Aneh kan? Bagaimana supaya kita bisa jadi 1? Separuhnya saya mati, separuh suami saya mati, baru kita bisa jadi 1. Kalau dua-dua mau tetap 1, nggak bisa. Ya, tadi pagi saya bersaksi, saudara. Saya dengan suami saya ini sampai detik ini tidak cocok. Bohong kalau ada orang bilang cocok. Siapa di sini yang menikah cocok? Angkat tangan coba. Ya, cocok artinya kami tidak pernah berantem, Bu. Seumur hidup menikah tidak pernah berantem. Berarti cocok. Boleh angkat tangan? Kalau ada, saya doakan Anda terangkat hidup-hidup seperti Henok. Namanya orang menikah itu pasti tidak cocok. Enggak ada manusia cocok di dunia ini. Ya, saya pernah baca satu artikel, ada anak-anak kembar Siam. Dia punya kepala 2 tapi badannya 1. Jadi mamanya diwawancarain, Bu, waktu besarkan mereka ada kendala enggak? Mamanya bilang waktu masih kecil tidak ada kendala. Ya,
Mereka dipakein baju apa aja mereka mau, karena kepala dua badan satu. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, kan kepalanya dua, jadi pemikirannya dua. Kepala yang satu pengen pakai baju hijau, yang satu pengen pakai baju kuning. Padahal badannya cuma satu. Itu berantem, gigit-gigitan sampai berdarah-berdarah. Mamanya bilang, saya bingung karena ini anak badannya satu. Kalau saya pisah, tidak bisa. Coba bayangkan saudara. Jadi dari situ saya mencoba merenungkan begini. Orang yang badannya satu, satu badan, satu jantung, satu hati, satu DNA, satu benih, satu kandungan, ketika lahir punya dua kepala, itu aja tidak cocok. Apalagi suami istri. Dari budaya yang berbeda, dengan dua kepala yang berbeda, dua jenis DNA yang berbeda, hati yang berbeda, jantung yang berbeda, tubuh yang berbeda, bisa cocok? Makanya saya kalau ketemu orang, Bu doakan Bu, saya belum ketemu pasangan hidup. Kenapa belum menikah? Belum ketemu yang cocok, selamat tidak menikah seumur hidup. Karena cari yang cocok. Enggak ada yang cocok saudara. Ya, tadi pagi saya bersaksi, suami saya ini orang Solo. Ya, mirip-mirip lah sama saudara ya. Saya Sulawesi. Jadi saudara bisa bayangkan perbedaan kami. Ya, saya dari Sulawesi, suami saya dari Solo. Kita beda dari cara ngomong, kita beda dari cara budaya, kita berbeda dari semua-muanya, kita berbeda. Tapi Tuhan sudah pertemukan. Ya, lalu ketika kita menikah, itu jadi masalah sekali saudara. Ya, jadi masalah yang pertama dari segi cara bicara, komunikasi. Padahal sebuah hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi. Kalau komunikasinya rusak, maka rusaklah sebuah hubungan. Ya, tetapi kita sudah jadi satu. Dan Tuhan bilang kita bukan lagi dua, tetapi satu. Waktu kami berumah tangga pertama kali itu berat sekali saudara. Ya, kenapa? Dari cara bicara kita nggak cocok. Orang Sulawesi itu kalau ngomong di belakang nadanya tinggi. Orang Jawa kalau ngomong di belakang nadanya rendah. Jadi kita nggak ketemu di situ. Ya, saya kalau ngomong sama suami saya dipikir saya ngajak berantem. Ya, kalau saya ngomong Jo itu anu dia datang, Mbok ojo nesu, ngomong biasa wae. Saya bilang ini biasa. Dia bilang kowe nesu ora. Malah jadi nesu tenan saudara. Ya, karena apa? Wong orang ndak nesu. Saya bilang memang gaya bicara saya begini. Ora tadi kowe nesu lo ora. Ya, malah jadi jengkel saudara ya. Jadi kita itu dari segi bahasa itu selalu setiap hari itu ribut hanya gara-gara omongan. Ya, saya kalau ngomong, itu Jo anu tolong gini. Mbok yo nek ngomongi sing sopan. Ya, ora usah ngono, sing alon, sing alus. Saya bilang, saya ini orang Sulawesi, memang dari dulu bicaranya begini. Ya, ndak usah kamu tersinggung kalau saya bicara begini, memang kayak begini. Yo kowe iki mbok belajar ngomong Jowo. Ya. Ya udah saya belajar dikit-dikit lah. Ya, ketemu mertua, saya tanya sama mertua saya, "Mak, kowe wis mangan?" Suami saya marahin saya lagi. Kowe tuh nek ngomong karo wong tua ojo ngono. Lah piye toh? Katanya suruh ngomong bahasa Jawa. Yang pertama bahasa Jawamu itu salah. Yang kedua nadamu itu tetap tinggi. Jadi kelihatan gak sopan. Aduh, stres saya saudara. Jadi kalau ngomong sama mama mertua ngomongnya gimana? Kowe nek me tanya sama mama mertua itu, "Mak, jenengan sampun dahar?"
Haleluya. Lebih susah dari bahasa Inggris. Ya, jadi kita itu masalah bahasa setiap hari ribut, belum lagi masalah makanan. Orang Jawa makannya manis semua, orang Sulawesi tidak ada manis, pedes. Ya, jadi saudara, pertama kali menikah saya harus masak 2 macam masakan. 1 ayam kecap, 1 ayam rica. Kita duduk satu meja. Kita bagaikan sepasang sepatu, selalu bersama tapi tidak pernah bersatu. Makanannya berbeda, saudara. Ya, tapi saya berusaha, saudara, ya. Baru masuk pernikahan saya sampai gini, aduh, saya pikir nikah sama hamba Tuhan, sama-sama ketemu di gereja, pelayan Tuhan, pasti kalau apa sedikit haleluya. Salah paham, shalom. Udah berasa di sorga gitu ya. Ternyata ya ribet, saudara. Sampai setiap hari dia bilang, "Boko iki belajar ngomong Jawa." Saya bilang, "Ora iso." Dia bilang, "Ojo ngomong ora iso, se ngomong o iso ora." Ya. Saya diajari 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi saya gaya-gaya kalau ke pasar biar dipikir orang Jawa. "Bu, niki pinten?" Dia jawab, "Selangkung." Abis saya pikir selangkung piro. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, selangkung nggak ada, saudara. Saya telepon suami saya, itu loh, dia ngomong kata-kata saya nggak ngerti apa itu, kayak ada jai langkung gitu loh. Aduh, ribet ya hidup ini. Tapi saudara, karena disuruh belajar bahasa Jawa, ya udahlah, saya mau balas dendam. Lihat saja, besok saya ngomong Jawa. Saya bangunin suami saya pagi-pagi. "Mas, pripun Mas?" Dia saya tanya, "Panjenengan arep dahar saiki piye?" Dia bangun kaget, saudara. "Ngopo toh non?" "Mboten nopo-nopo." Ya, sampai siang saya pakai bahasa Jawa. Dia bilang, "Mbok biasa wae." "Mboten nopo-nopo Mas. Ngene iki sing mbok karep gitu." Sampai udah malam, saudara, saya masih ngomong gitu. Dia bilang gini, "Non, biasa wae." "Mboten nopo-nopo." Saudara tahu, sampai malam kita bukan jadi cocok. Ternyata saya mau gila, dia mau sinting. Ya. Akhirnya udah mau tidur malam, saya bilang, "Wes, piye? Kamu maunya Debbie Basir atau Sri Rezeki?" "Kalau kamu minta saya jadi Sri Rezeki, oke." Dia bilang gini, "Ora usah, Debbie Basir wae." Oke, kalau begitu. Jadi saudara, ya masalah itu, apalagi bicara tentang perbedaan budaya, perbedaan karakter, dan perbedaan personality. Saya ini warnanya merah kalau di dalam pelajaran temperamen. Suami saya itu hijau. Orang warna merah itu inginnya cepat. Pokoknya saat itu juga tidak ada rem, jalan terus. Lah suami saya itu orang flegmatik. Saya koleris. Orang flegmatik itu alon-alon, asal kelakon. Banyak banget orang flegmatik itu di daerah Jawa Tengah, Jogja, Solo, Semarang. Ada bagusnya sih, tapi nggak ada bagusnya. Nggak bagusnya. Saya juga ada bagusnya, tapi ada tidak bagusnya.
Ya, jadi saya sama suami itu ketemu, bagus juga saudara kita nih belajar temperamen. Ketika saya tahu warna saya merah itu, saya pengen cepat, saya pengen gak terlambat, tapi kan juga saya bisa salah dan banyak salah. Nah, saya itu sebenarnya sudah cocok ketemu dengan orang hijau. Kalau saya ketemu merah sama merah, bisa kebakaran, meledak kayak gas. Tapi ketemu suami saya, ya saya harus tahu juga temperamennya dia. Jadi misalnya saya nih jemur pakaian, saya pergi ya, udah mau hujan nih, saya gantung 2 biji pakaian, saya angin-anginin di kamar. Saya telepon suami saya, ini mendungi, tadi aku ada gantung pakaian di situ, tolong angketin ya, udah mau hujan. Dia bilang, iyo, enggak, sekarang jalan ke situ. Nanti wae, sekarang jalan. Jadi dia jalan, warnanya apa? Warna hitam sama merah. Ya iya, itu angkatin ya. Harus begitu. Itu orang pragmatik. Kalau nggak gitu, saya pulang pasti basah itu baju. Jadi saudara harus mengenal. Itu perbedaan banyak saudara. Dan perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi pencobaan di dalam hidup kalau kita tidak mengerti. Kami penyesuaian itu saudara lama. Penyesuaian dalam, tadi pagi juga saya bersaksi, saya ini dibesarkan dari keluarga, papi saya itu kepala kantor, tapi papi saya turun ke dapur, bisa masak. Ya, orang Sulawesi itu rata-rata laki-lakinya bisa masak. Ketika saya menikah dengan suami saya, nah suami saya itu dari latar belakang keluarga Solo yang bapaknya itu kayak raja. Cuma duduk di meja, nanti tinggal ngomong sama maknya. Nasi, inggih. Ya, teh, inggih. Jadi ketika kita menikah itu susah saudara. Waktu masih bulan madu, belum punya anak, wah madu terus keluar kan. Madu terus, manis. Waktu udah mulai punya anak 1, 2 mulai capek nih, temperamen naik nih, ya madunya mulai habis, yang tersisa lebah. Lebahnya lebah hutan sisan. Jadi saudara ketika saya ya 1 kali udah capek ngurus anak saudara, dia teriak, non kopi. Saya bilang ada tangan 2, ada kaki 2, bikin sendiri tuh ada di toples. Dia kaget, kenapa suami saya, istri saya sudah berubah menjadi lebah? Ya, saya langsung ngomong, kamu tahu ya, saya selama ini lihat kamu kayak suami kok kayak bos ya, minta dilayani terus ya. Papi saya itu ya, dia pegawai, dia kepala kantor loh, tapi dia juga turun ke dapur. Kadang mami saya lagi nonton TV dibikinin kopi sama dia. Kamu mana pernah kamu bikinin saya kopi? Dia bilang gini, itu makku, istri teladan. Bapakku itu cuma duduk di meja, minta apa wae dianterin, nggak pernah ngomong makku itu. Saya bilang kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papiku, biar rumah tangganya luar biasa. Saudara, kalau kita selalu membawa budaya kita, orang menikah itu tidak mudah. Menyatukan 2 pribadi menjadi satu itu tidak gampang. Tapi 1 kali ketika saya terus, akhirnya saya akan capek. Ketika kita menuntut orang lain untuk berubah, maka kita akan capek. Dengar saudara, kita tidak bisa mengontrol respon orang kepada kita. Kita nggak bisa mengontrol keadaan di sekeliling kita, tapi kabar baiknya kita bisa mengontrol bagaimana cara kita berespon terhadap setiap keadaan. Ketika 1 kali saya kan capek, akhirnya terus ini ribut, terus ini masalah apa ribut, karena sudah mulai keakuan nih, yang muncul itu kedagingan. Lalu 1 kali saya baca ayat firman Tuhan.
Segala sesuatu yang kamu perbuat, entah dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukanlah segala sesuatu itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saya jadi sadar, oh Tuhan, selama ini saya sudah salah. Ya, waktu suami saya minta bikin kopi, saya ke dapur, walaupun capek saya ke dapur. Saya bikinin dia kopi, dalam hati saya ngomong untuk Tuhan. Kalau kita bikin untuk Tuhan kan pasti kita kasih yang terbaik. Bener apa bener? Kalau bikin buat suami waktu hati jengkel kan bisa dikasih sianida 1 sendok. Dulu ada seorang ibu, saudara konseling, Bu Debi. Suami saya selingkuh terus. Saya pernah mau kasih jusnya dia, mau saya kasih racun tikus. Saya pernah mau bunuh suami saya, Bu. Tapi saya takut, Bu, kalau dia mati, aduh saya di penjara. Saya bilang, Ibu jangan berpikiran bodoh ya, Bu. Itu dosa. Iya, Bu. Saat itu saya nggak jadi kasih dia racun tikus. Akhirnya saya bikin dia punya jus. Setiap pagi saya kasih insulin. Padahal suami saya nggak ada sakit gula. Satu kali suami saya pingsan di rumah, Bu. Lalu dokter periksa, dokter bilang gini, kenapa di dalam darahnya dia banyak insulin ya? Padahal kan dia nggak sakit gula ya. Aduh saya takut, Bu, di situ. Kalau ketahuan saya bisa dipenjara. Saya bilang, Bu, Ibu nggak boleh berlaku seperti itu. Ibu harus berdoa buat suami. Oh iya, Bu, sekarang saya doakan suami saya tiap hari. Saya bilang, Tuhan cabut nyawanya. Astagfirullah. Jangan salah berdoa, ibu-ibu. Ya. Dia bilang, iya, Bu, tiap hari saya doakan kok, Tuhan cabut nyawanya. Jangan, ya. Lalu ketika saya berespon, saya melakukannya untuk Tuhan, ya ternyata suami saya juga mulai berubah, ya. Kadang-kadang saya lagi duduk, saya mau dibikinin kopi enggak? Saya bilang boleh dibikinin kopi, dia bilang gak tahu enak atau tidak, tapi saya membuatnya dengan cinta. Amin, Bapak-bapak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Ya. Mari kita berespon dengan benar terhadap segala pencobaan yang datang. Ketika kita suami istri itu kuat, maka semua pencobaan yang datang akan menjadi mudah. Kenapa? Karena ketika dua orang bersehati sepakat, maka engkau pasti bisa melewati semua pencobaan itu. Dan setiap kita harus diproses Tuhan. Kalau kita nggak diproses Tuhan, kita tidak mungkin menjadi orang yang memiliki iman yang kuat. Saya ini, nama saya dan Debbie Basjir. Berapa banyak yang sudah tahu saya? Angkat tangan. Yang sudah tahu. Banyak yang belum tahu, ini kemana aja saudara? Tolong subscribe channel YouTube saya. Debbie Basjir TV. Jangan lupa komen dan share. Ya, saya bertobat tahun 95, papi saya haji, kakek saya ustadz, makanya namanya Debbie Basir. Tapi saya tidak ada hubungan dengan Abu Bakar Basir. Jadi saudara tidak usah takut. Saya bertobat tahun 95, ya dari kecil sudah diwanti-wanti jangan berteman sama orang Kristen dekat-dekat. Apalagi jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Papi saya bilang, kalau kamu sampai menikah dengan laki-laki Kristen, mending papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi itu tertanam di dalam benak saya sampai saya nggak berani dekat-dekat sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Amin. Wih, semangat sekali aminnya. Terutama bapak-bapak. Kalau bertobat, kalau nggak bertobat ya jelek saudara. Akhirnya saya membatasi diri, saya nggak berani bergaul dengan orang Kristen. Hidup tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, apalagi papi saya tuh galak banget. Tiap hari marah. Marah, bukan cuma marah, mukul saudara. Saya kalau dipukul sampai biru-biru badan saya, rambut saya dijambak, mau dibotak. Dihajar pakai ikat pinggang, ditendang, dipukul.
Sampai mami saya bilang, kamu maklum saja kalau sudah begitu ya. Mami saya bilang, kamu maklum. Kenapa papi seperti itu? Karena dia punya banyak ilmu hitam. Salah satu ilmu yang sangat mempengaruhi dia ketika papi saya diisi ilmu kebal di tengah laut, di tengah malam bulan purnama. Diisi ilmu kebal. Dan sejak saat itu tiap hari marah menjadi-jadi. Makanya saya mau bilang, saudara yang tiap hari marah-marah itu pasti ada ilmu kebal. Saudara harus doa pelepasan. Siapa yang tiap hari marah-marah? Nggak ada yang angkat tangan. Ya, marah itu boleh, tapi marah-marah itu gila. Orang yang tiap hari marah-marah itu sakit jiwa loh, saudara. Kenapa? Karena di dalam jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang sakit jiwa itu bukan yang lari-lari di jalan gak pakai baju, bukan. Saudara tiap hari marah-marah, saudara tersinggung, saudara kecewa, itu saudara juga sakit jiwa. Makanya jiwa ini harus dipulihkan. Lalu saya kecewa dengan keluarga, saya sakit hati, saya luka batin, lalu saya cari pelampiasan di luar. Saya ini dulu pelatih senam aerobik, makanya gayanya begini nih. Ya, tapi Tuhan mau pakai siapa aja yang Tuhan mau pakai kan. Lalu saya ketemu teman-teman, mereka bilang, ngapain kamu bete? Nggak usah bete, ayo nikmati dunia. Alkitab berkata yang ada dalam dunia hanya 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, kesombongan. Jadi yang ada dalam dunia ini cuma 3, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu aja, makanya jangan terlalu cinta dunia. Karena dunia dan segala yang ada di dalamnya ini sedang lenyap. Dan semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya hidup di dalamnya, jatuh dalam dosa, melakukan segala hal yang tidak berkenan, sampai akhirnya saya tertekan dan saya mau bunuh diri. Saya pikir mati itu selesai. Dulu saya berpikir mati itu adalah akhir dari segalanya. Kalau saya mati, hidup saya selesai. Saya tidak tahu, saudara, ternyata kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi awal dari sebuah kehidupan baru di dalam kekekalan. Amin. Jadi hati-hati, persiapkan mulai dari sekarang. Lalu saya kepikiran saya mau mati bunuh diri. Saya kecewa, iblis datang terus menuduh, hidupmu sudah hancur, mati saja, buat apa lagi kamu hidup, masa depanmu juga sudah hancur. Setiap hari, apalagi kalau saya dipukulin, semakin luka hati saya, batin saya semakin tertekan. Akhirnya disitulah saya mulai bertanya dalam jiwa saya, apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan memang ada, kenapa Dia ciptakan saya? Kurang kerjaan banget itu Tuhan ciptakan saya di dunia cuma untuk menderita. Setiap hari saya bertanya, Tuhan apakah Engkau ada? Satu malam saya benar-benar tertekan dan saya sudah tulis surat buat mami saya. Saya bilang, maafkan saya kalau saya ambil keputusan untuk mengakhiri hidup saya, karena saya tidak jadi anak yang baik dan selama ini juga tidak ada yang sayang sama saya. Orang tua saya, mami, papi, nggak ada yang sayang sama saya. Dan di situ malam itu saya bilang gini, Tuhan, sebelum aku mati, aku pengen ketemu Tuhan yang menciptakan aku. Siapa Engkau? Tunjukkan dirimu kepada saya. Malam itu Alkitab berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui, berserulah padanya selama Ia dekat. Dan ternyata apa yang ada di hati saya untuk mengenal siapa Tuhan itu diperhitungkan sebagai iman yang mungkin hanya sebiji sesawi, tapi Tuhan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Lalu malam itu saya menangis, Tuhan siapa Engkau sesungguhnya? Tiba-tiba saya dijamah satu kuasa yang saya baru tahu sekarang, itu namanya Roh Kudus. Kenapa? Alkitab berkata ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan dia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya nangis di kamar saya. Semua dosa seperti diputar kembali dan saya baru merasa saya menjadi manusia yang paling kotor.
Saya cuma menangis minta ampun selama 1 jam. Ampuni aku Tuhan. Siapa Engkau? Tunjukkan dirimu sebab aku butuh Engkau. Tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan manusia, termasuk agama Kristen. Jangan bangga ketika engkau hanya percaya pada Yesus. Karena Yesus berkata, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Iman tanpa perbuatan mati. Alkitab berkata, kalau engkau hanya percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, maka setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi maaf, kalau saudara cuma punya iman percaya sama Yesus, berarti level imanmu sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Dengar baik-baik ya. Yakobus berkata, jika engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik, tapi setan juga percaya akan hal itu dan setan gemetar kepada nama Allah. Jadi dengan kata lain, kalau saudara punya iman hanya percaya kepada Allah, berarti level iman kita sama dengan, tolong jawab yang kenceng, sama dengan, nggak usah sambil melotot sama saya, setan, biasa aja keles. Iya. Berarti level iman kita cuma sama dengan setan. Apa yang membedakan kita sama setan? Setan percaya, kita percaya. Tetapi bedanya kita melakukan kehendak Bapa. Setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Katakan, itu bedanya. Ya. Lalu saudara, saya akhirnya malam itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya nangis sejadi-jadinya. Hampir 1 jam lebih saya menangis, cuma berkata, aku minta ampun Tuhan, siapa Engkau? Dan malam itu saya dijamah Roh Kudus, tiba-tiba dari mulut saya berucap nama Yesus. Saya terus menangis sambil ngomong Yesus, Yesus. Setelah peristiwa itu saya mengalami kelahiran baru. Ada damai sejahtera yang luar biasa di hati. Itu damai yang melampaui ketika saya menang judi. Tidak usah angkat tangan yang penjudi di sini. Orang penjudi itu ketahuan dari cara dia menyanyi. Ya, apalagi kalau nyanyi lagunya gini, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ya, sambil kocok kartu. Ya, itu perasaan yang berbeda ketika saya ada di diskotik. Perasaan damai yang dari Tuhan itu luar biasa, itu dunia gak bisa beri. Saya merasa jiwa saya plong, damai yang luar biasa. Setelah malam itu tidak ada lagi pikiran bunuh diri. Yang ada di otak saya hanya, saya pengen kenal siapa Yesus. Lalu secara sembunyi-sembunyi saya cari gereja. Saya pakai baju senam dari rumah, saya cari gereja. Saya masuk gereja, saya beribadah. Saya dikasih Alkitab. Saya bawa pulang Alkitab, saya baca Alkitab 1 hari 6 sampai 7 jam. Kadang saya baca di kamar mandi karena saya takut ketahuan orang tua saya. Saya baca Alkitab dan semua tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur kita, untuk menasehati hidup kita, dan yang terutama untuk merubah kelakuan kita. Jadi setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kelakuannya harusnya berubah. Kalau saudara ngomong saudara Kristen, tapi kelakuanmu gak berubah, maaf, Anda belum ketemu Tuhan Yesus. Lalu saya mulai berubah, saya gak mau keluar malam lagi. Saya tidak judi lagi, saya mulai cinta dengan firman. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari segala-galanya. Saya mengalami itu. Setiap hari saya cuma baca firman, hidup saya berubah. Singkat cerita, tahun 95 saya terima Yesus, 96 ketahuan. Kakak saya yang nomor 1 bilang gini, Dep, saya tahu loh kamu ke gereja, saya akan lapor papi. Papi bisa bunuh kamu loh kalau kamu gak berhenti. Jadi kamu sekarang pilih, kamu berhenti atau saya lapor. Saya mulai berdoa, Tuhan,
Kalau memang sudah waktunya aku harus ngaku tentang imanku depan keluargaku, beri saya kekuatan. Saudara tahu, ketakutan terbesar di hidup saya adalah ketika saya harus mengaku Yesus depan keluarga saya. Nggak main-main, papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya keris, dia punya samurai, dia punya pistol di lemari. Jadi setiap hari saya ketakutan, aduh Tuhan kalau ketahuan habis saya ini bisa dibunuh. Saya berdoa puasa selama 3 bulan. Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan. Saya cuma minta beri saya kekuatan untuk ngomong. Karena Alkitab berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, dia dibenarkan dan diselamatkan. Saya berdoa tiap hari, doa puasa, minta cuma satu, kekuatan dari Tuhan. Sampai akhirnya saya dapat kekuatan, saya menghadap papi saya bilang, papi, saya mau minta izin. Papi saya bilang, mau kemana? Santai sekali dia, mau ke gereja. Berhenti, kaget. Kaget, campur marah, campur aneh. Dia lihat saya, dia bilang, apa? Saya bilang, Debbie mau minta izin mau ke gereja. Dia bilang, gila kamu. Oh, ini penyebabnya. Ini penyebabnya. Makanya memang akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Dan memang setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi pasti akan menjadi sudah aneh kah saudara? Udah aneh belum saudara? Aneh gimana bu? Dulu marah-marah, ketemu Yesus sekarang nyanyi-nyanyi, amin. Dulu pelit, pelitnya sampai melitik. Begitu ketemu Yesus nggak pelit lagi. Bapak-bapak sama istri jangan pelit. Tolong bapak-bapak bilang amin. Aminnya yang rela. Ya. Ada bapak-bapak bilang sama saya, bu, saya bingung cari simpen uang bu. Saya taruh di bank, istri saya ketemu ATM-nya. Saya taruh di kaos kaki, hilang kaos kakinya bu. Saya sampai bingung bu, susah saya punya istri pintar cari uang. Semua dicari sama dia bu. Saya bilang ya mungkin karena bapak juga pelit, nggak terbuka dengan istri. Masalah uang ini masalah yang sepele tapi bisa bikin orang bercerai loh. Ya, kita kalau sudah menikah semuanya menjadi satu, uang juga menjadi satu. Amin Bapak Ibu. Mungkin ini jarang disinggung sama pendeta, tapi hari ini mau saya singgung. Ya, banyak suami-suami yang tidak terbuka keuangannya dengan istri. Makanya akhirnya jadi selingkuh karena istri nggak tahu keuangannya bagaimana. Sebaliknya istri-istri juga kalau dipercayakan uang jangan disalahgunakan itu uang, ya. Uang itu kalau dikasih beli dulu kebutuhan pokok, jangan pergi sulam alis. Begitu habis beras mau makan alis. Ya, tolong bijaksana sebagai istri-istri. Alkitab berkata istri yang cakap itu mahkota suaminya. Suaminya tidak akan pernah kehilangan keuntungan, apalagi kehilangan duit. Amin ibu-ibu. Ya, mari kita beresin apa yang perlu kita beresin saudara. Ya, sampai suaminya satu kali cerita, istrinya tanya, Pak itu uang di rak buku, ditumpukan buku yang ke-10 di amplop warna merah, uang apa? Suaminya bilang uang sial. Kenapa? Udah gua umpetin, lu temuin juga itu uang. Sial banget. Jangan ada uang sial di antara kita, amin. Harus saling terbuka saudara, supaya tidak ribut. Ini tadi kenapa bisa belok ke uang ya? Saya tadi lagi ngomong apa ini ya? Akhirnya saudara saya bergumul, itu pergumulan terhadap papi saya bilang, oh iya makanya kamu jadi aneh. Oh iya, orang ketemu Yesus tadinya pelit jadi tidak pelit. Tadinya merokok jadi tidak merokok. Saya percaya di sini sudah tidak ada yang merokok kan, amin. Masih ada yang merokok? Tidak usah angkat tangan. Saya bisa lihat wajah-wajah saudara. Yang merokok saya tahu ini ada asap di kepalamu.
Dapat penglihatan saya. Ya, bertobat saudara ya. Nggak usah tanya di mana ayatnya Bu di Alkitab orang Kristen tidak boleh merokok. Di Alkitab tidak ditulis, di pom bensin banyak. Sedangkan di pom bensin saja Anda tidak diterima, apalagi di sorga. Bertobat ya. Lalu akhirnya papi saya bilang, oh makanya kamu jadi aneh. Kalau orang berpikir ikut Yesus enak, ikut Yesus bahagia, ikut Yesus tidak ada masalah. Sebaliknya saya, ketika saya terima Yesus, maka pencobaan mulai masuk di hidup saya. Pergumulan mulai masuk di hidup saya. Karena Yesus berkata, kalau kamu ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut aku. Mengikut Yesus bicara soal menyangkal diri dan membayar harga memikul salib. Bukan mau senang-senang. Ikut Yesus tadinya naik motor, sekarang jadi naik Avanza. Yang naik Avanza jadi naik Innova. Yang naik Innova jadi naik Fortuner. Habis naik Fortuner naik apa? Balik motor lagi. Kenapa? Kena kutuk. Please saudara, ikut Yesus bukan soal kita diberkati. Itu bonus yang akan Tuhan kasih. Kalau kita berkenan, ikut Yesus soal penyangkalan diri, membayar harga. Di mana kita berkata, aku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Sangkal dirimu, saya harus menyangkal saya bukan Debbie Basir yang lama. Saya Debbie yang baru di mana Yesus yang hidup di dalam saya. Bahkan saya kehilangan hak atas hidup saya. Kenapa? Karena aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Lalu saya bergumul saudara, papi saya bilang, oh ternyata ini penyebabnya. Sejak saat itu saya mulai diancam, saya tidak boleh keluar rumah, saya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh terima telepon. Setiap kali bertemu di rumah dengan papi saya berpapasan di kamar atau di tangga atau di mana, dia bilang setan kamu. Kamu tuh setan di rumah ini. Yang tadinya saya jadi anak yang paling disayang berubah, saya jadi anak yang paling dibenci. Saya tidak boleh duduk di meja makan, saya disuruh makan sama pembantu di belakang. Tapi Yesus sudah bilang, ada saatnya nanti orang serumahmu akan membenci engkau karena namaku. Ayahmu, ibumu, saudaramu, siapapun akan membenci engkau. Tetapi berbahagialah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Saya bertahan saudara. Dan semua pencobaan itu menjadi satu ujian bagi saya. Ini loh. Ya anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Makin saya menderita, saya makin tekun baca Alkitab. Dan semua jawaban atas persoalan di hidup saya ternyata ada di dalam Alkitab. Apapun yang saudara alami, baca Alkitab. Makanya baca firman. Bagaimana mungkin engkau bisa kuat kalau tidak pernah baca firman? Roh Kudus itu mengingatkan firman Tuhan yang kita baca, bukan drama Korea atau film India. Saya baca Alkitab saudara, saya bertekun di dalamnya. Saya sudah gak kuat menghadapi pencobaan itu. Setiap hari di rumah kayak neraka jadinya. Saya berdoa, Tuhan, saya minta engkau jadi jawaban Tuhan. Aku cuma pengen mau ke gereja bebas, tidak ada yang menghalangiku. Tuhan jawab doaku. Bulan Desember tahun 96, tanggal 14 Desember itu ulang tahun saya. Saya bilang, Tuhan saya minta hadiah satu saja di mana saya boleh ke gereja. Saya dipanggil papi saya waktu itu, papi saya tanya, kamu benar udah gak mau kembali lagi? Papi kasih kesempatan kamu berpikir. Cuma ini yang kamu pilih. Kalau kamu pilih Yesus, silakan angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Kamu pergi dari rumah ini dan jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa.
Tapi kalau kamu mau kembali, papi terima kamu sebagai anak di rumah ini. Itu pilihan terberat di hidup saya. Kenapa? Saya mengasihi keluarga saya. Tapi saya juga tidak bisa meninggalkan Yesus yang sudah mengubah hidup saya. Rasul Paulus berkata, tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, aniaya, ketelanjangan, tidak ada yang bisa pisahkan. Saya masuk di kamar, saya menangis, saya bilang, Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Tuhan kan bisa menjamah hati papi saya, melembutkan hatinya. Dan kenapa jawabannya bukan begini, Debbie, kamu mau jadi Kristen? Iya, silakan kamu ke gereja, enggak apa-apa, itu hak setiap manusia. Kan enak kan saudara? Bisa nggak Tuhan bikin begitu? Bisa kan? Tapi waktu itu saya bertanya, kenapa Tuhan gak bikin begitu? Kita sama Tuhan beda tipis. Tuhan maha tahu, kita sok. Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan gak bikin begitu aja? Kenapa saya harus diusir? Saya masuk di kamar, saya menangis. Tuhan, apa keputusan yang harus saya ambil? Saya tahu berat resikonya. Saya baru lulus SMA, dan kalau saya harus tinggalkan keluarga, saya gak boleh bawa ijazah. Saya nggak punya masa depan. Tapi saya cuma mau minta satu, Tuhan, seberat apapun resiko di depan saya, jangan biarkan aku keluar dari rencana Tuhan. Saya bilang, karena saya percaya hidup saya akan berbahagia ketika saya berada di dalam rencana Tuhan itu. Saya baca Alkitab, langsung dapat ayat, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, ternakmu, apa saja yang kau miliki, karena aku akan memberikannya, aku akan menggantikannya lipat kali ganda. Saya langsung lemes dapat ayat itu. Tuhan, berarti engkau suruh saya tinggalkan keluarga saya. Saya pamit dari rumah, mami saya nangis, papi saya berlutut di bawah kaki saya. Dia bilang, Debbie, papi merendahkan diri, papi cium kakimu. Tolong pikirin lagi, jangan salah ambil keputusan. Saya peluk papi saya cuma bilang, saya sudah pikir pap matang-matang, kamu mau kemana? Saya bilang sama mami saya, Tuhan yang saya ikuti, Tuhan yang bertanggung jawab. Mami saya bilang, tunggu mami sama papi mati baru kamu jadi Kristen. Saya bilang, kelamaan mam. Ini bukan soal mami sama papi mati. Ini lawatan Tuhan bagi saya, bahkan saya juga tidak mengerti kenapa bisa terjadi begini. Saya tinggalkan rumah, hanya bawa beberapa pakaian. Dari kota Poso saya ke kota Palu. Jadi saya ini dari Poso saudara. Saya dari Poso, saya ke kota Palu. Sampai di kota Palu, saya tinggal di kos-kosan sepupu saya itu. Di sana ngekos, mereka kuliah ya, dan mereka ngekos di satu tempat kos. Untuk bisa dapat makan dan numpang tidur di situ. Setiap hari saya cuci baju anak kos, saya nyapu, saya nyetrika, saya masak, saya ngepel, saya nyuci. Nyuci nggak pakai mesin, pakai tangan. Ya. Kadang lagi cuci pakaian setumpuk, iblis ngomong goblok. Jadi Kristen, jadi pembantu. Mending kamu pulang ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu. Di sana di rumah bajumu dicuciin sama pembantu. Saya bilang, iblis, aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Karena itu hidupku bukan milikku lagi. Kenapa saya harus diproses begitu? Karena dulu saya sombong. Saya angkuh. Semakin karakter kita hancur, kita akan diizinkan Tuhan mengalami pencobaan yang benar-benar menghancurkan segala-galanya. Keakuan ini harus mati. Saya diremukkan benar-benar 1 tahun tanpa uang, tanpa satupun orang yang bisa saya jadikan sandaran dalam hidup saya. Hampir setiap hari puasa karena memang gak ada makanan. Saya cuma berlutut di kaki Tuhan. Sampai akhirnya saudara, saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Lalu akhirnya saya dikirim pelayanan ke Solo. Dan di situ saya ketemu suami saya. Ya, perjalanan hidup puluhan tahun saya harus menyingkatnya saudara. Tetapi itu penuh air mata, penuh tantangan.
Saya ketemu suami saya, lalu kami sepakat untuk menikah. Saya telepon papi saya, "Papi, saya Debbie, saya mau minta doa restu." Dia tanya, "Debbie siapa?" "Debbie anaknya papi, Debbie Basir." "Maaf, dulu saya pernah punya anak nama Debbie, tapi udah mati. Sampai di akhirat kita tidak akan berjumpa lagi. Kamu mau dikubur, kamu mau menikah, tidak usah kabarin ke sini, karena bagi saya kamu sudah lama mati." Saya cuma netesin air mata. Jadi suami saya itu laki-laki paling bahagia. Dia tidak melamar, nggak antar harta, ya. Lalu akhirnya kami menikah, saudara. Ya, tetapi apa yang Tuhan janjikan itu luar biasa. Saya terus berdoa, ya. Kenapa? Pencobaan akan menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Berbeda orang yang mengalami. Makanya sekarang saya kalau ada jemaat konseling. Jadi di mesbah doa saya tiap malam tuh ada mesbah doa di YouTube saya. Setiap jam 8 malam kita live streaming. Itu orang konseling, ya. Jadi saudara bayangkan ya, live streaming mesbah doa yang nonton sampai 60.000. Itu setelah itu konseling. Jadi di HP saya ini sudah hampir ada 4.000 konseling yang masuk. Saya begitu terbatas, saya hanya bisa membalas yang bisa saya balas. "Bu, saya sudah tidak tahan, Bu." "Kenapa?" "Saya ini penderitaan saya banyak, Bu. Saya tidak punya apa-apa, sekarang saya gini-gini." Saya tanya, "Udah berapa lama menghadapi masalah gini?" "Baru 2 bulan, Bu." "Saya sudah bertahun-tahun." Jalani aja dulu, harapkan Tuhan. Saya nggak pernah meminta-minta kepada siapapun, saya berlutut di kaki Tuhan. Tapi pencobaan itu membawa iman kita semakin kuat. Ayat 4 berkata, "Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Ya, kita perlu, saudara, menjadi matang di dalam iman kita, supaya kamu kedapatan utuh, ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum Tuhan memberkati hidup kita, kita harus terlebih dahulu diproses. Karena itu saya berkata tadi, ya, saudara yang tidak ada pencobaan, saya doakan supaya saudara ada pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan akan membuat kita semakin berhikmat. Kita tahu di balik pencobaan itu Tuhan punya maksud dan rencana atas hidup kita. Saya melihat, saudara, dan saya mau bersaksi kepada saudara apa yang dulu Tuhan janjikan. Ya, berbahagialah kamu kalau karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, apapun yang kau miliki, engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Sekarang itu sudah terjadi di dalam hidup saya. Adik saya yang dulu mau bunuh saya waktu saya jadi Kristen, sekarang udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Papi saya sebelum meninggal saya layani, saudara. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang Tuhan janjikan? Saya waktu itu kehilangan rumah. Sekarang Tuhan kasih rumah, saudara. Maaf, saya punya beberapa rumah di Jakarta. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Tapi tidak semudah itu. Kita harus disiapkan dulu, diproses dulu sampai kita benar-benar siap. Barulah, kenapa? Karena bagi Tuhan menjawab masalahmu itu hanya semudah Dia berfirman. Dia menciptakan matahari hanya dengan berfirman. Menjawab persoalanmu, masalah hutangkah, sakit penyakitkah, cuma semudah Tuhan berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan apa? Mengubah sikap hati dan cara berpikir kita supaya bisa sama dengan cara berpikirnya Tuhan.